Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Penelitian ini bermula dari kegelisahan peneliti. Mengapa diperlukan ma'had al-jah di perguruan tinggi keagamaan Islam? Peneliti mencoba menggunakan beberapa teori. Yang pertama genealogi Michel Foucault, kemudian ideologi pendidikan yang dikembangkan oleh William F. O'Neill dan Muhammad Jawad Ridho. Saudara Prof. Vendus, ini mohon maaf ya, mungkin kita sama-sama melakukan otokritik ya. Itu ada asrama itu bahkan gedung-gedungnya tinggi bertingkat. Tapi itu tidak ubahnya seperti kosan. Jangan Anda merasionalisasikan sesuatu yang konservatif. Ini Jawa Timur semua sarangnya pesantren. Wah, saya dari orang Kediri nggak terima. Kira-kira novelty atau hal yang inovasi yang perlu kita promosikan dari hasil disertasi saudara apa? Sehingga kita bangga, oh ini tuh hasil disertasi Muhammad Nasyahid. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim uji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Satu 183.000.16044 kami nyatakan dibuka dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi dimulai. Saudara Prof. Vendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi pada sidang hari ini. 1. Profesor Dr. Ahmad Rahman Assegaf, MAG, promotor penguji 1. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, duduk nomor 1 di sebelah kanan ketua. 2. Profesor Dr. Imam Mahali, SPI MPD, promotor penguji 2. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, duduk nomor 2 sebelah kanan ketua. 3. Ahmad Zainal Arifin, MA PhD, penguji 3. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, duduk nomor 3 di sebelah kanan ketua. 4. Dr. Muhammad Sodik Esos, MSI, penguji 4. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, duduk nomor 2 di sebelah kiri ketua. Berikut, Profesor Dr. Haji Margostam, MA, penguji 5. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, duduk nomor 3 di sebelah kiri ketua. Berikut, Profesor Dr. Waryono, MAG, penguji 4. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, ujian melalui atau lewat Ketua, Profesor Dr. Kamsi, MA, didampingi Sekretaris Ahmad Rafiq, MAG, MA PhD. Sebelum ujian ini saya berikan pada para penguji, perkenankanlah saya untuk menyapa para tamu undangan pada kesempatan kali ini. Pertama, Profesor Dr. Hajah binti Mauanah, MPDI. Beliau adalah Kaprodi S3 MPI UIN Syed Ali Rahmatullah, Tulungagung. 2. Dr. Ki Haji Zuhri, MAG, Direktur Ma'had
Jamiah UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung beserta rombongan. 3. Dr. Kiai Haji Teguh MAK, Demisioner Ketua Forum Mudir Ma'had Al-Jamiah se-PTKN Indonesia. Selanjutnya, saya mohon sebelum saya serahkan kepada para penguji, dipersilahkan promovendus untuk menyampaikan isi dari disertasi yang Anda sudah tulis, mulai dari persoalan yang diangkat, kemudian metode pendekatan yang digunakan, dan terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Dan perkenankanlah saya juga menyampaikan selamat kepada Anda bahwa pada hari ini promovendus telah memasuki babak terakhir untuk sampai kemudian bisa mencapai gelar doktor. Saya dipersilakan kepada promovendus untuk menyampaikan gagasan atau hasil penelitian Anda selama 10 menit. Terima kasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Sidang beserta Sekretaris, yang terhormat Kedua Promotor Promovendus, yang terhormat semua tim penguji disertasi Promovendus. Sebelumnya izinkan Promovendus untuk mengucapkan terima kasih pada para hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring meeting Zoom. Keluarga besar kami dari Blitar, khususnya kepada istri tercinta kami beserta anak-anak dan keluarga. Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan paparan singkat terkait penelitian disertasi kami yang berjudul Ma'had Al-Jamiah, Kinologi, Ideologi, dan Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia. Penelitian ini bermula dari kegelisahan peneliti terkait dengan keberadaan Ma'had Al-Jamiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, mengingat bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan akademik, religi, ideologi, dan politik. Secara khusus pendidikan tinggi Islam sebagai pusat pengembangan keilmuan, nilai moralitas, dan pemahaman keislaman secara komprehensif. Seiring dengan dinamika perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang telah mengalami transformasi kelembagaan, mulai dari STAIN, IAIN, kemudian UIN, transformasi tersebut memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Di sisi lain, terjadinya transformasi tersebut mempunyai konsekuensi untuk membuka banyak jurusan termasuk non-keagamaan. Seiring dengan pilihan jurusan semakin terbuka luas, maka mahasiswa yang masuk pun cukup beragam dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi, khususnya terkait dengan penguasaan, pembacaan kitab suci Al-Quran, sebagaimana dikeluhkannya dari berbagai fakultas ketika pada saat ujian komprehensif keislaman. Fakta lain menunjukkan bahwa dinamika perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi dan arus globalisasi yang deras dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi menambah masalahan baru, di mana perkembangan tersebut memberikan efek kepada mahasiswa untuk berpikir kritis serta menjadi wahana peningkatan intelektualitas dan kultur ilmiah. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut membawa pemikiran mahasiswa menjadi terbatas, bahkan terkesan menyampingkan nilai religiusitas dan spiritualitas. Berbagai corak permasalahan tersebut memerlukan langkah strategis dalam mengimbangi perkembangan zaman. Kultur pendidikan yang secara serius memahami, mempunyai skala prioritas dalam mempelajari ilmu keislaman, penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana belakangan ini peneliti melihat banyak sekali
sintesa antara pendidikan pesantren dengan pendidikan perguruan tinggi, sebagaimana dalam bahasan ini perguruan tinggi keagamaan Islam mendirikan pesantren kampus yang kemudian disebut dengan Ma'hadul Jami'ah. Dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba mencari solusi dengan cara merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama, mengapa diperlukan Ma'had Al-Jah di perguruan tinggi keagamaan Islam? Padahal kita melihat bahwa perguruan tinggi ini merupakan lembaga yang pada awal pendiriannya sudah mengacu kepada dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana genealogi Ma'hadul Jami'ah di perguruan tinggi keagamaan Islam? Yang ketiga, apa ideologi pendidikan yang diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam? Yang keempat, bagaimana sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di Ma'had Al-Jami'ah, dan sinkronisasinya dengan program-program yang lain. Kemudian untuk menjawab remusan masalah tersebut, peneliti mencoba menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan. Yang pertama, genealogi Michel Foucault, kemudian ideologi pendidikan yang dikembangkan oleh William F. O'Neill dan Muhammad Jawad Ridho, yang pada intinya ideologi pendidikan menjadi guideline dalam institusi pendidikan yang kemudian diaksikan dalam perilaku sistem pendidikan. Adapun hasil dari penelitian kami dalam disertasi ini, yang pertama, Ma'had Al-Jami'ah sebagai pendidikan pesantren di pendidikan tinggi Islam yang merupakan bagian daripada kebijakan Kementerian Agama dalam rangka mendorong mahasiswa di perguruan tinggi Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara mendalam guna membangun bi'ah Islam yang mampu menumbuh suburkan pribadi muslim yang berakidah kuat, berwawasan integratif, moderat, serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, keberadaan Ma'had Al-Jami'ah merupakan pengembaraan intelektual dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman di perguruan tinggi keagamaan Islam. Oleh karenanya, Ma'had Al-Jami'ah merupakan keniscayaan untuk menjawab permasalahan-permasalahan religiusitas di perguruan tinggi keagamaan Islam. Kemudian yang kedua, dengan membaca melalui genealogi, Ma'had Al-Jami'ah tak lepas daripada perkembangan dinamika perguruan tinggi keagamaan Islam dengan arus globalisasi dan modernisasi dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudian yang semuanya itu membawa nilai positif juga menorehkan bias negatif seperti adanya degradasi moral, kemudian minimnya mahasiswa membaca kitab suci Al-Quran, hilangnya komprehensivitas pemahaman keislaman, ya semuanya itu akan bias kepada sikap beragama dan praktek beragama. Kemudian yang ketiga, dalam peta ideologi pendidikan, kompleksitas unsur dan nilai pendidikan Ma'had Al-Jami'ah tidak akan ditemui secara utuh ideologi pendidikan konservatif dan liberal sebagaimana peta ideologi William O'Neill, ataupun tidak ditemukan secara utuh ideologi pendidikan Al-Muhafid, Ad-Dini, Al-Aqlani, dan Al-Daroi sebagaimana klasifikasi Muhammad Jawad Ridho. Namun kemudian berdasarkan uraian kritis pada nilai, tujuan, pendekatan pendidikan Ma'had Al-Jami'ah dalam menerapkan ideologi pendidikan Islam, peneliti melihat bahwa ideologi yang digunakan cenderung bersifat konservatisme rasionalis. Konservatisme ini ideologi terlihat adanya kurikulum dan isi materi yang cenderung pada nilai normatif religiusitas. Kemudian sedangkan rasionalitas ideologi terlihat adanya pendekatan pragmatis komprehensif dalam pembelajaran dan arah pengembangan berdasarkan kebutuhan zaman. Kendati demikian, dalam penerapannya terdapat perbedaan rasionalitas ideologi pendidikan di 3 Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian yang keempat, sistem pendidikan Ma'had Al-Jami'ah sebagai diseminasi ideologi dan orientasi ditemukan perbedaan implementasi dalam menentukan dan merumuskan isi komponen seperti perumusan tujuan, kurikulum, dan metode pembelajaran, serta unsur-unsur pendidikan yang terjadi di 3 Ma'had Al-Jami'ah. Saya kira cukup demikian pemaparan singkat dari Promovendus. Waktu dikembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih kepada Prof. Vendus yang telah menyampaikan hasil penelitiannya.
Mohon maaf karena suatu dan lain hal untuk pelaksanaan ujian pada kali ini kami tukar yang mestinya dapat promotor terlebih dahulu karena suatu dan lain hal tadi untuk kemudian penguji 6 untuk menguji terlebih dahulu yaitu Profesor Dr. Hawan MAG. Oleh karena itu saya persilakan pada Bapak Profesor Dr. Haji Waryono MAG pengujian via Zoom. Persilakan Ustaz Waryono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, yang terhormat Pak Ketua Sidang beserta para promotor dan penguji, serta para hadirin yang tadi sudah disebutkan dari berbagai unsur dan juga putusan ya. Mohon maaf karena mendahului. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Mas Nasihin yang sudah mengkaji terkait dengan Ma'had Al-Jami'ah. Mungkin saya tidak banyak yang ingin saya konfirmasi. Pertama, yang mungkin perlu saya konfirmasi itu adalah terkait dengan nomenklatur, Mas ya. Kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2019 negara memiliki undang-undang pesantren. Nah, kira-kira dalam konteks undang-undang pesantren, Ma'had Al-Jami'ah ini apakah termasuk pesantren dalam pengertian regulasi yang ada dan tersedia atau tidak termasuk, meskipun tadi Anda menyebut pesantren mahasiswa atau pesantren kampus. Kemudian yang kedua, kalau misalnya termasuk pesantren, dalam undang-undang itu ada 4 macam pesantren atau 4 jenis pesantren. Nah, kira-kira masuk dalam kategori mana? Silakan, Mas. Terima kasih Prof. Waryono Abdul Ghafur atas pertanyaannya. Pesantren kampus, walaupun dalam nomenklatur Undang-Undang Dirjen, itu hanya sebatas instruksi pendiri pesantren kampus. Jadi menurut kami, pemahaman kami bahwa pesantren kampus yang dalam hal ini disebut dengan Ma'hadul Jami'ah belum masuk dalam kategori tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan. Sebagaimana pesantren dan termasuk juga Ma'had Ali. Kalau Ma'had Ali itu sudah masuk dalam nomenklatur pesantren. Tetapi Ma'hadul Jami'ah ini sampai detik ini belum. Artinya aturan-aturannya belum masuk dalam sana. Hanya masih mengaca. Maka dari itu sebagaimana beberapa pertemuan yang kita ikuti dari Mudir Ma'had Al-Jami'ah itu berusaha untuk mengakui kelembagaan ini secara Ma'had Al-Jami'ah ini secara lembaga tersendiri. Sementara begitu. Oke, cukup. Oke, berarti sebenarnya secara regulasi belum bisa disebut sebagai pesantren ya. Oke, itu terima kasih. Yang kedua, Mas, tiba-tiba ini kampus ya, dalam hal ini adalah PTKIN, itu tadi sudah disebutkan instruksi untuk membuat Ma'had Al-Jami'ah. Kita tahu bahwa dalam nomenklatur pendidikan kita itu kan berjenjang gitu ya. Termasuk menurut Undang-Undang Pesantren, itu ada namanya pendidikan dinia formal ula, wusta, ulya, kemudian Ma'had Ali. Nah, ini Ma'had Al-Jami'ah ini tiba-tiba Al-Jami'ah gitu ya. Wusta, ulya atau bahkan ulanya kan tidak ada. Ditambah yang kedua, secara umum berdasarkan informasi yang saya baca dari disertasi ini, pesantren ini hanya 1 tahun. Nah, menurut Promovendus, apakah dengan 1 tahun waktu yang terkonsolidasi untuk para santri mahasiswa, tujuan-tujuan yang tadi disampaikan itu tercapai atau tidak? Menurut pengamatan Promovendus. Silakan. Terima kasih. Secara ideal belum tercapai. Kalau kita melihat idealitas tujuan yang ada di Ma'had Al-Jami'ah. Namun dengan adanya dua semester, ini paling tidak telah meminimalisir permasalahan-permasalahan. Satu. Yang kedua, dari berbagai Ma'hadul Jami'ah, termasuk di UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, itu ada pengembangan pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah.
Sebagaimana kalau di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim itu dilanjutkan di Ma'had Ali dengan kerjasama dengan pondok, itu bekerja sama dengan yang lain, double agree dalam konsentrasi fikih wanita. Kemudian untuk menindaklanjuti itu di UIN Said Ali Rahmatullah mengadakan studi lanjutan dari Ma'had Al-Jami'ah yang kemudian disebut dengan Madrasah Diniyah Lanjutan. Jadi singkatnya, kalau kita melihat idealitas belum, tetapi paling tidak bagi para mahasiswa semester 1 dengan adanya program ini, karena melihat bahwa permasalahan-permasalahan ini kita melihat mahasiswa semester 1 dengan berbagai latar belakang pendidikan karena memang pilihan jurusannya cukup banyak, ini yang kemudian dijadikan sebagai objek pembelajaran di Ma'had Al-Jami'ah. Iya. Oke, terima kasih Mas. Saudara Prof. Vendus, ini mohon maaf ya, mungkin kita sama-sama melakukan otokritik ya. Jadi dulu sebelum perubahan PTKIN menjadi dari institut menjadi universitas, itu kan lebih banyak tafakufiddin gitu ya. Pasca menjadi universitas, membuka prodi, fakultas baru, ternyata salah satu dampaknya adalah tidak selalu mahasiswa yang masuk di UIN itu bisa baca Quran. Nah, maka kemudian instruksi membuat Ma'had Al-Jami'ah gitu kan. Ini saya berharap sebenarnya di kesimpulan itu ada usulan konstruktif gitu ya. Kira-kira ke depan arah pendidikan tinggi Islam itu seperti apa gitu. Karena ini kan baru kayak semacam coba-coba ya menurut saya. Tapi itu nanti coba dipikir setelah ini ya Mas Promovendus ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga terakhir Pak Ketua, Saudara Promovendus membuat tipologi pesantren Al-Jami'ah ya. Malang itu penuh, kemudian ada semi pesantren, kemudian ada yang bentuknya penuh dan dan semi pesantren. Cuma sayangnya ini Saudara Promovendus itu belum gitu ya mengklasifikasi implikasi dari yang pertama ya. Dengan tipologi itu saya membuat tipologi bahwa semua mahasiswa ada di asrama. Ini adalah di Malang. Kemudian yang kedua semua mahasiswa ngaji dengan jam 0 gitu ya, seperti di UIN 1. Kemudian semua mahasiswa di pesantren tapi bekerja sama dengan pesantren di luar. Nah, tapi ini yang mungkin juga apakah ada perbedaan ya? Sebagian mahasiswa di luar asrama. Misalnya di UIN Jakarta, mungkin juga Jogja, itu kan Jogja malah belum punya ya. Nah ini apakah misalnya kegelisahan akademik dari Saudara Promovendus bahwa ingin kompresivitas pemahaman Islam dari santri atau mahasiswa, itu dianalisa enggak itu? Sehingga kemudian instruksi ini betul-betul dijalankan secara sungguh-sungguh oleh semua PTKIN. Silakan. Baik, yang pertama terkait dengan tipologi Ma'had Al-Jami'ah yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebagaimana kita melihat bahwa dalam forum komunikasi menunjukkan bahwa Ma'had Al-Jami'ah itu ada 3 sebenarnya. Kemudian ketika kita melihat lapangan, ternyata ada 4. Ada 4 tipologi. Termasuk yang mayoritas ini adalah klasifikasi yang terakhir. Artinya pendidikan Ma'had Al-Jami'ah ini hanya dikhususkan bagi mereka yang tinggal di Ma'had Al-Jami'ah. Sedangkan asrama Ma'had Al-Jami'ah di berbagai perguruan tinggi ini cukup varian. Berdasarkan kemampuan perguruan tinggi menyediakan gedung, termasuk juga tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, sampai detik ini, kalau saya tidak salah, kurang lebih 87% yang sudah mendirikan Al-Jami'ah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Selain itu, belum cuman ada beberapa perguruan tinggi, termasuk di UIN Sunan Kalijaga, itu juga pernah dijadikan sebagai tempat dalam forum komunikasi. Sebenarnya memang ada kegelisahan-kegelisahan yang sama. Untuk mendirikan Ma'had Al-Jami'ah, seperti hanya nanti mohon dikoreksi, sebagaimana di UIN Sunan Kalijaga ini
yang sampai detik ini belum ada karena masih terkendala dengan aturan-aturan termasuk juga dalam pembuatan gedung. Kemudian yang kedua, dengan keterbatasan sampai belum ada misalkan yang terakhir sampai belum ada atau sebagian yang sudah didirikan tapi tidak menyakup semuanya. Mereka berusaha untuk mengadakan jam kegiatan ekstra. Oke. Ya. Mohon maaf, terima kasih. Mohon Ya. izin. Terima kasih Oke, kepada Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Waryono telah memberikan Oke. ujian. Ya. Selanjutnya Izin saya ya, beri langsung live ya. silakan kepada penguji Terutama di sini yang sangat berbahagia adalah Saudara Promovendus Muhammad Nasihin Al-Muiz. Nah, di sini mudah-mudahan pertanyaan saya itu singkat tapi ingin jawaban yang lengkap ya. Terutama terkait dengan Ma'had Al-Jami'ah ini, saya apresiasi sekali karena ini bentuk dari integrasi pesantren di dalam kampus yang itu merupakan cita-cita ya dari perkembangan IAIN menjadi UIN. Karena dengan UIN itu mengakibatkan para pendaftar mahasiswanya itu tidak hanya dari background madrasah saja, tapi mulai banyak dari SMA dan juga bahkan SMK yang basic keislamannya itu tidak sama ya dengan dari madrasah. Jawabannya itu adalah di Ma'had Al-Jami'ah ini. Dan saya jadi teringat itu pendapatnya John Dewey waktu saya menulis tesis dulu dalam bukunya Democracy and Education, itu dia menyebutkan sistem pendidikan di Amerika Serikat itu belum ideal, punya kelemahan. Nah, di antara jawaban kelemahannya itu juga ada di Ma'had Al-Jami'ah. Karena di perguruan tinggi di barat, di Eropa, itu ada asrama itu bahkan gedung-gedungnya tinggi bertingkat. Tapi itu tidak ubahnya seperti kosan, dormitory. Tapi beda kalau di lingkungan UIN kita itu ada Ma'had, dia itu adalah pusat edukasi untuk kajian keislaman, mengimbangi dari keilmuan para mahasiswa dari background umum yang sebelumnya itu. Nah, di sini saya ingin mempertegas persoalan dari tiga fokus yang Anda kaji, genealogi, ideologi, dan sistem pendidikan. Saya hanya ingin menanyakan yang sistem pendidikan dalam hal kurikulum. Nah, karena di sini kan ada Ma'had Al-Jami'ah, ada fakultas, ada laboratorium bahasa. Nah, padahal kurikulum yang ada di Ma'had Al-Jami'ah ini bisa bersinggungan di 3 titik tadi itu ya, di 3 lembaga tadi, fakultas dan laboratorium bahasa. Coba Anda jelaskan bagaimana sinkronisasi ya kurikulum yang ada di Ma'had Al-Jami'ah itu dengan fakultas dan dengan laboratorium. Sehingga saya bisa yakin di situ tidak ada overlap yang diajarkan bahasa di Ma'had itu kemudian diulangi lagi di laboratorium bahasa. Apalagi pengasuhnya beda. Nah, ini kalau pengasuhnya beda ini kemungkinan overlap kurikulumnya itu lebih tinggi. Nah, coba saudara jelaskan yang lengkap ya sehingga saya tidak menambah pertanyaan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan sinkronisasi program kegiatan Ma'had Al-Jami'ah dengan unit ataupun lembaga yang ada di universitas. Kita melihat fakta lapangan bahwa program Ma'had Jami'ah mempunyai sinkronisasi terhadap lembaga-lembaga atau unit-unit yang ada. Program yang dalam hal ini nanti masuk dalam kategori kurikulum, termasuk membahas tentang kurikulumnya. Salah satunya adalah bahwa kurikulum yang diajarkan di Ma'had Al-Jami'ah ini menjadi salah satu penunjang dalam pembelajaran di fakultas. Satu tentang keislaman. Satu tentang keislaman.
Yang kedua, terkait dengan pembelajaran bahasa. Ini mempunyai sinkronisasi dengan apa yang diinginkan oleh pengembangan bahasa. UPB dalam hal ini adalah bahasa asing, Arab, dan Inggris. Kemudian yang ketiga, terkait dengan instansi yang lain, bentuk praktek-praktek keagamaan, ini juga mempunyai sinkronisasi dengan instansi bagaimana misalkan masjid, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Yang kesekian, saya tambahkan bahwa sinkronisasi kurikulum yang ada di Ma'had Al-Jami'ah nanti selesai diakhiri dengan mendapatkan sertifikat kelulusan, dan ini nanti mempunyai bias yang berbeda-beda antara kampus 1, kampus 2, kampus 3. Termasuk salah satunya sebagai prasyarat ujian komprehensif, ada lagi sebagai prasyarat mengikuti kegiatan KKN, ada lagi yang lebih ekstrim lagi menjadi syarat untuk mengajukan semua program beasiswa yang ada di universitas. Jadi kurikulum keislaman yang ada di Ma'had Al-Jami'ah sebagaimana ada dalam terjemahan daripada tujuan, ada ta'aruf fiddin, ada ta'alum fiddin, ada tafakuh fiddin. Ini mempunyai sinkronisasi yang cukup jelas dengan materi-materi keislaman yang ada di fakultas. Kalau kita bicara overlap kurikulum antara Ma'had Al-Jami'ah dengan fakultas, itu jelas ada. Karena memang mengelolanya, kalau kita melihat klasifikasi Ma'had Al-Jami'ah juga dengan berbeda-beda. Bermungkin kan lebih terlihat mempunyai sinkron itu ketika dalam satu Ma'had Al-Jami'ah dengan pesantren penuh, itu komunikasinya lebih intens di dalam merumus kurikulum. Tetapi berbeda dengan menggunakan pesantren mitra, di mana dalam pesantren mitra, kurikulum itu tetap mengikuti pesantren masing-masing. Sehingga terjadi individualisme dalam kurikulum. Cuman kalau kita melihat dalam MOU-nya dengan pesantren-pesantren mitra, itu memang tetap kita mengacu dengan apa yang diinginkan oleh fakultas atau apa yang diinginkan oleh universitas dalam pembentukannya. Sehingga untuk mahasiswa yang tinggal di pesantren mitra misalkan, itu kurikulumnya lebih cenderung dikonfirmasi dengan yang diinginkan oleh universitas. Jadi bukan kemudian melulu pesantren saya seperti ini, Anda tinggal di sini harus mengikuti saya seperti ini. Tidak. Jadi ada komunikasi di dalam orientasi pembentukan kurikulum. Ya. Terima kasih. Baik, saya kira untuk pertanyaan saya sudah terjawab. Dan mungkin bagian yang overlap itu bisa dimasukkan dalam rekomendasi atau saran bagi pengelola ma'had ya. Karena sedapat mungkin overlap itu dihindari. Terutama masalah bahasa. Jangan sampai ma'had itu mengulang-ulang apa yang menjadi kurikulum di laboratorium bahasa atau di fakultas. Karena kalau mengulang-ulang banyak yang overlap, itu jadi pemborosan waktu. Ini mungkin jadi catatan ke depannya supaya ada koordinasi lebih baik antara lembaga tadi itu, Ma'had Al-Jami'ah, fakultas, dan laboratorium bahasa. Saya kira Anda sudah prima sekali menjawab pertanyaan saya, karena kembangan akademik Anda saya ikuti ya cukup lama, mulai bimbingan sampai sekarang ini, dan alhamdulillah ini sudah kelihatan aura doktornya ini sudah kelihatan ya, dan saya ucapkan selamat. Nanti akan kita berikan aplaus nantilah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 2, Profesor Dr. Imam Hali, SPD, MD, mengajukan pertanyaan sewaktu 10 menit. Persilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Sidang, Sekretaris, Promotor, Penguji, dan hadirin semua yang terhormat. Pertama, saya menyampaikan selamat kepada saudara atas keberhasilannya melalui tahapan-tahapan dalam proses penulisan disertasi ini, sehingga sampai pada ujian terbuka kali ini. Saya sebagai kopromotor senang sekali saudara tampil sangat percaya diri dan prima hari ini, karena selama bimbingan dan bertemu dengan kami, promotor dan kopromotor Anda seperti santri yang ketemu sama kiainya. Tapi sekarang saya hampir tidak percaya diri, Anda sangat tampil prima, percaya diri, dan mengagumkan. Yang tidak seperti biasanya. Saya mengikuti tahapan-tahapan penelitian saudara Provendus ya, sejak saya menjadi penguji, kemudian ujian tahap pertama, sehingga sampai kepada promosi kali ini. Masukan dan isi dari para pembimbing dan penguji telah saudara lakukan dengan baik. Sebagai kopromotor bersama dengan Profesor Abdurrahman Assegaf, tentu saya bangga dengan capaian saudara sebagai ilmuwan bidang pendidikan Islam. Akan tetapi sebagai penguji, saya juga perlu mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertama, dalam disertasi Anda, saudara menyampaikan bahwa ideologi Ma'had Al-Jami'ah ini adalah konservatif rasional. Saya sering menyampaikan bahwa dua istilah ini adalah dua istilah yang bertolak belakang, berlawanan, dan Anda gabungkan jadi satu. Pertanyaan saya adalah, saudara harus jelaskan bagian-bagian mana aspek konservatisme dan bagian mana yang rasionalisme, atau bahkan jangan Anda merasionalisasikan sesuatu yang konservatif. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Profesor Dr. Imahali. Sebelum kami jawab, kami sampaikan selamat kepada beliau promotor sebagai profesor. Sama-sama selamat ini ya. Pertama begini, kita melihat, kami peneliti melihat bahwa ideologi pendidikan yang ada di Ma'had Al-Jami'ah cenderung bersifat konservatisme rasionalis. Asumsi ini sebenarnya tidak bisa lepas daripada bahwa keberadaan Ma'had Al-Jami'ah merupakan sintesa daripada pesantren dan perguruan tinggi. Konservativitas ideologi terlihat dalam kurikulum dan isi materi yang cenderung pada nilai normatif religius. Kemudian rasionalitasnya itu terlihat dengan adanya pendekatan pragmatis dalam pembelajaran, termasuk juga dengan arah pengembangan berdasarkan kebutuhan zaman, seperti halnya kebutuhan bahasa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, entrepreneur, dan lain sebagainya. Saya kira jawaban singkat seperti itu. Oke. Karena ini ujian promosi, saya juga bertanggung jawab untuk mempromosikan. Saya tidak mengajukan pertanyaan berikutnya terkait dengan ini. Ya. Kedua, ya, dalam konteks genealogi Ma'had Al-Jami'ah, ya, bagaimana hubungan antara Ma'had Al-Jami'ah di PT KIN Indonesia dengan tradisi pendidikan Islam klasik? Karena ini adalah kaitan dengan Ma'had, dan sejauh mana elemen-elemen tradisional tadi relevan dalam konteks pendidikan modern saat ini. Terima kasih pertanyaannya. Kembali kami sampaikan bahwa Ma'hadul Jami'ah merupakan sintesa dengan perguruan tinggi. Termasuk juga bahwa Ma'had Al-Jami'ah merupakan adaptasi perguruan tinggi dengan perkembangan zaman dengan mengambil sistem pendidikan pesantren. Sehingga struktur elemen-elemen yang ada dalam pendidikan klasik pondok pesantren hampir semuanya dibawa di Ma'had Al-Jami'ah. Termasuk juga dengan unsur kiai. Kalau di pesantren ada kiai, kalau di Ma'had Al-Jami'ah ada mudir, ada direktur. Kalau kemudian di pesantren ada Ustadz Al-Asatid, di Ma'had Al-Jami'ah ada murabbi, murabbiyah. Di pesantren ada pengurus, di Ma'hadul Jami'ah ada musyrif, musyrifah. Sehingga dalam elemen-elemen pendidikan klasik dalam hal ini adalah pesantren, hampir semuanya diadopsi ke Ma'had Al-Jami'ah. Cuman perbedaannya, kalau kiai itu berada
langsung selama 24 jam di hadapan santri, tetapi kalau direktur kali ini merupakan tugas dari rektor sehingga keberadaannya di ma'had sesuai dengan jam kerja. Kecuali bagi beberapa mudirul ma'had dengan sukarela cenderung mengaktifkan diri dalam kegiatan ma'hadul jamiah, kendati itu bukan jam kerja. Terima kasih. Yang terakhir, dalam Arkanul Ma'had ya. Arkanul Ma'had itu yang dirumuskan dalam Jamaah Ansarud Dhafir atau dalam undang-undang pesantren itu ada 5 ya. Di antaranya adalah yang belum ada di sini adalah kiai ya. Karena kiainya tidak ada jadi direktur ya. Saya juga direktur di pesantren tapi juga seperti kiai misalnya ya kan sama Pak Rafiq itu. Apa pertanyaan saya ya? Kalau tidak masuk dalam Arkanul Ma'had, masuk dalam Arkanul Ma'had yang 5 itu, apakah hadul jamiah ya relevan sesuai dengan bisa disebut dikategorikan sebagai satu ma'had pondok pesantren ya menurut saudara. Kemudian apakah itu merupakan ma'had gaya baru ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ma'hadul jamiah ini beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena kemampuan atau bisa daya tahan pesantren atau lembaga itu ditentukan oleh kemampuan dia beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan zaman. Silakan. Baik, pertama kami mengatakan berdasarkan penelitian kami melihat di lapangan tetap relevan disebut dengan ma'hadul jamiah atau pesantren kampus. Mengingat bahwa sebagaimana peneliti katakan bahwa fungsi daripada kiai itu dijalankan sepenuhnya oleh direktur atau mudir ma'had. Kalau kita melihat secara idealitas, kalau sekarang pesantren banyak kiainya yang diundang keluar. Sama ketika mudir ma'had bukan jam kerjanya. Sehingga kami dalam pertanyaan pertama kami konfirmasi ma'hadul jamiah tetap bisa disebut dengan ma'had atau disebut dengan pesantren kampus karena memang fungsi daripada sebagaimana Kiai Jamaah Ansarud Dhafir menyebut elemen kiai di ma'hadul jamiah diwakili dengan mudirul ma'had yang biasa juga dalam keseharian disebut dengan kiai. Yang kedua, bahwa ma'hadul jamiah merupakan gaya baru. Saya kira ma'hadul jamiah ini sebagai bentuk adaptasi sebagai pesantren mendirikan perguruan tinggi dan dalam hal ini perguruan tinggi mendirikan pesantren. Saya kira terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat dan semoga ilmu yang saudara dapatkan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Profesor Dr. Imam Maghali. Selanjutnya dipersilakan penguji 3 Ahmad Zainal Arifin PhD mengajukan pertanyaan waktu 10 menit. Dipersilakan Pak Dr. Ahmad Arifin. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama saya ucapkan selamat ya pada Profendus sudah sampai pada tahap ujian terbuka ini ya. Secara umum saya ingin menyampaikan apresiasi ya karena sejak ujian tertutup beberapa waktu yang lalu saya kira sudah ada beberapa revisi yang cukup signifikan ya yang dilakukan oleh Promovendus. Ya, namun begitu ada beberapa pertanyaan atau konfirmasi yang ingin saya lakukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan pemilihan 3 ma'had. Ini saya kira penting sekali untuk dijelaskan secara lebih detail. Ya, karena saya belum melihat ya munculnya mengapa kok saya milih Tulungagung, Kediri, dan Malang. Ini Jawa Timur semua sarangnya pesantren. Ya, bagaimana kemudian dengan ma'had yang ada di luar itu? Karena Anda menganggap 3 ini merupakan representasi dari ma'had yang ada di PTKIN. Sehingga saya kira penting sekali lagi untuk kemudian dijelaskan lebih jauh. Jangan-jangan hanya karena saya Tulungagung maka
Saya pilih yang dekat. Nah, monggo silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Alasan akademik kenapa peneliti mengambil 3 Ma'hadul Jami'ah. Pertama, kami melihat dari isu perkembangan Ma'had Al-Jami'ah, perguruan tinggi Islam di Indonesia, melihat klasifikasi Ma'had Al-Jami'ah. Yang pertama Malang, yang kedua UIN Tulungagung, termasuk juga Santren Mitra di UIN Purwokerto. Dan kemudian ambil juga kami menambah di IAIN Kediri. Jadi alasan pertama, kita melihat klasifikasi keberadaan Ma'hadul Jami'ah. Kebetulan itu yang banyak ada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, dengan perbedaan letak klasifikasi Ma'hadul Jami'ah dalam posisinya sebagai tipologinya, kami meyakini bahwa dengan adanya perbedaan itu pasti ada yang berbeda. Maka kemudian peneliti mengambil. Terima kasih. Oke, sebagai kelanjutan ya, saya kira Anda sudah menentukan 3 tempat ini dan saya baca Anda juga melakukan penelitian yang cukup intensif, cukup lama saya kira ya, 24 bulan ya. Itu yang Anda sampaikan. Saya nggak tahu secara realnya seperti apa. Cuman yang saya sayangkan di sini ya, ketika Anda menulis tentang genealogi, ya, menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Ma'had, ya, hampir semua referensi yang Anda gunakan merujuk pada latar belakang yang sifatnya nasional. Anda merujuk kepada buku, artikel, semuanya. Saya jarang sekali melihat ya ada sumber hasil observasi Anda. Ya, mulai dari ketika Anda bicara tentang dekadensi moral, misalnya, ya. Kemudian ada hilangnya komprehensivitas pemahaman Islam. Kemudian minimnya kemampuan baca tulis Al-Quran. Saya kok nggak begitu yakin ini terjadi di Tulungagung, Malang, dan Kediri. Ya, karena saya yakin lah Jawa Timur itu pesantren. Saya sendiri orang Jawa Timur, kebetulan dulu SMP pindah ke Jogja. Begitu pindah ke Jogja, yang nggak bisa ngaji kelihatan. Banyak sekali di Jogja. Tapi kalau Jawa Timur saya kira nggak ada masalah. Apalagi ini salah satunya dipilih IAIN. Jadi IAIN kan mungkin ya belum begitu banyak menerima mahasiswa yang latar belakangnya berbeda. Ya. Nah ini saya kira mungkin Promovendus bisa memberikan gambaran sedikit lah ya terkait dengan situasi yang Anda temukan melalui hasil observasi Anda ya terkait dengan Ma'had. Oh ini Ma'had di Malang misalnya lebih punya karakter yang spesifik karena situasi Malang seperti ini. Gitu loh, maksud saya di sana kita perlu data lokal untuk mensupport argumen ya, tidak kemudian data yang sifatnya nasional seperti kemampuan BTQ kan Anda ambil dari data nasional dan itu Anda juga tidak menyebutkan misalnya UIN Tulungagung itu ada di peringkat berapa, skornya berapa. Nah, itu kan saya kira penting ya. Mungkin ada satu hasil observasi menarik yang bisa Anda share di sini. Saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, peneliti menjawab terkait dengan sumber data, kaitan dengan genealogi yang kita ambil secara nasional. Itu pada hakikatnya kami meletakkannya sebagai pendukung, seperti halnya penelitian terkait dengan kemampuan baca tulis Al-Quran pertama. Yang kedua, seringkali ketika kita wawancara dengan Mudirul Ma'had menyebutkan bahwa kendati
Jawa Timuran termasuk disebut sebagai kota santri, mereka yang masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam itu tidak semuanya santri. Ada mereka yang kalau mudir Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim, almarhum Ahmad Muzaki, mengatakan bahkan ada mahasiswa itu yang tidak sama sekali bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak semua, intinya tidak semua mahasiswa baru itu mereka mempunyai bekal dalam pembelajaran penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, termasuk juga di IAIN atau UIN, pada waktu itu masih IAIN Tulungagung, kendati dekat dengan pesantren, bahkan menjadi lingkungan pesantren. Tapi kami sampaikan ada kecolongan. Tahun dulu itu ada mahasiswa IAIN Tulungagung yang keluar dari kampus tanpa pemberitahuan, tahu-tahu masuk dalam kategori ISIS di Suriah. Sehingga kendati mereka itu berada di kampus Islam, tidak semuanya mempunyai penguasaan terhadap ilmu keislaman. Saya kira itu. Oke, ya itu yang maksud saya Anda perlu masukkan ya dalam konteks ini. Saya kira cukup banyak fenomena yang semacam itu, yang kalau itu kamu masukkan di sini, lokalitasnya akan terlihat. Ya, dan di situ pentingnya sebenarnya angka. Ini saya kira mungkin masukan buat kita yang di UIN yang kadang-kadang anti angka. Itu angka itu menarik sekali. Coba kalau tadi Anda bilang 30% nggak bisa baca tulis Quran. Selesai. Ya kan? Dibandingkan tidak semua. Oh, tidak semua ini berapa? Kan nggak jelas. Nah ini saya kira mungkin masukan buat kita. Saya kira itu mungkin terakhir, ya terakhir saya kira Anda perlu membuat rekomendasi yang jelas di sini. Dari tipologi yang Anda sampaikan 4, itu yang paling ideal menurut Anda yang mana? Ya, karena mau tidak mau bisa jadi ini nanti kontribusinya akan lebih jelas. Misalnya seharusnya UIN itu mengembangkan yang full. Kalau belum mampu bikin gedung, nggak usah bikin mahat misalnya. Ya kan, itu kan rekomendasi. Ya. Nah, menurut Anda rekomendasi Anda lebih kemana gitu kira? Terima kasih. Sebagai Ma'hadul Jamiah, merupakan pesantren kampus, kami menurut peneliti tipologi Ma'hadul Jamiah yang ideal itu sebagaimana yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi semua mahasiswa berada di Ma'hadul Jamiah dan full 24 jam dikontrol oleh para murabi, para musyrifah, dan kegiatan-kegiatannya terkontrol sehingga tidak terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Arifin MPhD yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya dipersilakan pada penguji 4, Bapak Dr. Muhammad Shadiq SOS MSI mengajukan pertanyaan, waktu 10 menit. Dipersilakan Pak Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Ibu semua, hadirin-hadirat yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Nasihin ya, yang sudah dalam proses selesai. Ada banyak perkembangan dari yang setelah. Ya, melanjutkan dari Pak Dr. Zainal tadi ya. Jadi data kuantitas penting ya, karena dari sanalah kemudian kita lebih bisa memberikan argumen. Saya juga berangkat dari kuantitas dulu sebelum nanti yang lain ya. Yang disebut dengan mas santri di sini itu santri laki-laki dan perempuan atau santri laki-laki saja? Santri laki-laki dan perempuan. Ya. Biasanya kalau dalam keluarga, kalau ditanya itu kan mesti anaknya berapa, ya kan? Setelah itu menjelaskan yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Karena di dalam pendidikan itu
bagaimana pendidikan yang baik itu kan harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan laki-laki beda, kebutuhan perempuan. Kira-kira data mana yang menunjukkan bahwa misalnya di Kediri loh ada sekian santri laki-laki dan santri perempuan. Baik, terima kasih. Kita melihat dalam klasifikasi bahwa pertama di Malang, UIN Maulana Khalid Ibrahim itu menampung semua mahasantri yang terdiri dari mahasiswa putra dan mahasiswa putri. Kemudian yang ada di UIN Tulungagung itu hanya menampung mahasantri putri, termasuk juga di IAIN Kediri dengan keterbatasan gedung. Kemudian berikutnya, ini kan pendidikan ini komprehensif ya. Adakah misalnya kalau UIN Jogja ini kan memang sangat kuat dalam bagaimana mengembangkan pendidikan yang berspektif difabilitas atau difabilitas ya. Komprehensivitas itu salah satunya juga ukur bagaimana kita memperlakukan difabilitas. Di sana ada enggak mahasiswa difabel dan bagaimana diperlakukan? Kami menemukan kalau di Malang ada, di Tulungagung juga ada, cuman kan minoritas, artinya tetap ada dalam program mahasiswa itu tanpa membatasi. Misalnya Malang ada berapa dan bagaimana mereka diperlakukan? Malang ada berapa? Maaf, untuk itu kami belum sampai dalam itu. Ya. Riset ke depan itu harus ke arah sana karena difabilitas itu adalah faktor penting ya. Bahkan kalau kita melihat dari sunnah Rasul itu kan difabilitas itu menjadi perhatian utama ya. Jadi kelemahan pendidikan kita di sana ya. Jadi nanti dikritik bisa ya karena UIN Kalijaga ini kan berusaha untuk ke arah sana. Artinya UIN yang lain perlu ya. Apakah referensi itu juga ada atau tidak ya. Jadi nanti ini penting untuk lanjutan ya. Karena memperlakukan mahasiswi disabilitas pasti berbeda ya. Ini bagaimana kemudian nanti bisa meningkatkan kapasitas. Karena saya berangkat dari pendidikan komprehensif. Ini kan berkali-kali loh komprehensif. Makanya saya kejar ke dalamnya gitu ya. Baik, tadi yang mengenai pilihan lokalitas ya tadi sudah dijelaskan ya. Karena kebetulan saya itu kan tempat tinggalnya di antara Kediri dan Tulungagung. Masa kecil saya di Blitar. Jadi dua perguruan tinggi ini akrab sekali ya. Cuma supaya saya tidak terlacak masa lalu saya kuliah di Jogja gitu kan. Karena kalau saya kuliah di tiga tempat boleh saja nggak jadi dosen ya. Karena orang tua saya kan ya tahu sendiri nanti saya ceritakan. Kemudian begini. Di sini juga ada triangulasi data. Saya kira menarik ya. Bagaimana triangulasi data itu dikerjakan di dalam proses penelitian ini sehingga begini maksud saya. Peneliti ini kan bagian dari Tulungagung. Ya kan? Karena sebagai pengajar di sana. Riset itu sudah dituntut subjektivitas, objektivitas, ya. Bagaimana Provendus itu mencoba untuk keluar dari subjektivitas atau sebenarnya subjektivitas itu tidak apa-apa. Monggo, silakan. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan data triangulitas. Kita mengambil karena begini, pada penelitian kami itu kita kerjakan ketika sumber itu kita ambil mulai sebelum corona hingga corona. Sehingga pertama ketika kita observasi, kita ke lapangan di waktu corona itu kita mendapati para mobi dan musrifah karena para mahasantrinya semuanya berada di rumah. Namun kita mendapati ada beberapa yang kebetulan pada waktu itu lewat di Malang yang kami masukkan di dalam penelitian ini sebagai penguatan konfirmasi data. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan konfirmasi kami mengambil dari sumber responden satu kepada responden lain. Terima kasih. Oke. Baik, yang terakhir ya. Ini menarik ya istilah di nomor 182 Anda menyebut
konservatisme rasionalis, ya, tadi yang sudah ditanyakan juga. Cuma saya ingin melihat begini, membuat istilah itu kan sebenarnya berdasarkan data yang ada. Ya. Kemudian dari sana kita bisa memberikan semacam argumen ya, bahwa ketiga-tiganya itu adalah konservatisme rasionalis. Pertanyaan saya, mana dari ketiganya itu yang cenderung ke konservatisme, mana yang cenderung ke rasionalis? Mungkin bisa jadi tiga-tiga tidak persis ya, tetapi ini kan kecenderungan, ini kan dua hal yang digabung sebenarnya. Jadi kira-kira dari tiga ini mana yang cenderung konservatisme lebih dekat ke arah sana, mana yang lebih dekat ke arah sana. Silakan. Terima kasih. Kalau kita menggunakan peringkat dari tiga Ma'hadul Jamiah itu, yang lebih cenderung kepada konservatisme itu mulai dari yang pertama Yayan Kediri, kemudian UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, kemudian yang ketiga lebih minim itu adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Gitu ya. Ya, ini terlihat dari kurikulum yang ada, isi materi yang ada, kemudian proses pembelajaran, termasuk juga arah pengembangannya. Terima kasih. Jadi yang paling kritis yang mana kira-kira? Yang paling kritis lebih ke rasional adalah UIN Maulana Malik Ibrahim. Wah, saya dari orang Kediri tidak terima. Misalnya. Karena mau balik kritis itu dari Kediri sekarang kan, ya kan? Tapi nggak pesantren yang ada ini. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan lain ya. Tapi dari konteks para mubalik dan yang kritis itu Kediri ya. Ada Gusum itu kan sangat kritis itu kan, bahkan mungkin unik ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba di pesantrennya kok malah yang rasionalis yang Malang ya. Ini mungkin sesuatu yang berbeda. Begitu atau gimana? Iya, kita berdasarkan melihat daripada isi kurikulum, kemudian pembelajaran, kemudian arah pengembangan. Ya, terima kasih ya. Selamat Mas Sikin. Ya, kembalikan pendapat Ketua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Masodik, SOS MSI. Selanjutnya dipersilakan penguji 5, Bapak Profesor Dr. Haji Marakustam MA, mengajukan pertanyaan, waktu 10 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Sekretaris, para promotor, penguji, khususnya kepada Saudara Muhammad Kasihin yang sedang berbahagia. Selamat tampil di forum yang terakhir. Ini saya hanya sisa-sisa pertanyaan. Dan jawabannya singkat-singkat saja. Baik, saya melanjutkan dari pertanyaan Pak Zainal tadi. Kan dari 50 PTKIM punya ma'had ya, di Indonesia. Kemudian di situ ada 3 UIN, IAIN, dan STAIN. Lalu saudara mengambil UIN Malang, IAIN Kediri, dan UIN Tulungagung. 2 UIN, 1 IAIN. Tidak ada STAIN-nya. Pertanyaan saya, apakah kira-kira 3 ini sudah mewakili dari 50 yang punya ma'had di Indonesia? Terima kasih. Yang pertama, bahwa pengambilan itu dulunya Kediri masih STAIN, Tulungagung IAIN, baru kemudian Malang UIN. Pertama. Yang kedua, dengan mengambil ini, kami mengira bahwa ini sudah representatif dari sekian banyak Ma'hadul Jamiah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Kemudian yang kedua, sebuah ideologi pendidikan akan kelihatan dalam core values-nya. Ideologi melahirkan core values. Core values nanti melahirkan program. Pertanyaan saya, dari 3 ma'had yang saudara teliti, apa perbedaan core values dari 3 ma'had itu? Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Marakustam. Pertama, perbedaan dari segi kurikulum dalam peletakan atau perumusan kurikulum.
Perumusan kurikulum termasuk juga otomatis tujuan. Yang kedua, perbedaan terletak pada titik tekan yang diunggulkan sebagai nilai distintif daripada Ma'hadul Jami'ah. Termasuk juga kalau di Malang itu nilai distintifnya selain secara kelembagaan, itu terlihat orientasi pembelajaran penguasaan bahasa lebih kepada penguasaan aktif dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian kalau di UIN Tulungagung lebih kepada memahami literasi kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, pemahamannya. Kemudian kalau di IAIN Kediri lebih menekankan pada kosakata yang ada di dalam Al-Quran, khususnya juz 1 sampai juz 10. Selain itu juga kitab hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Itu berkaitan dengan kurikulumnya. Dan saya core values-nya yang dikembangkan apa. Kalau UIN umpamanya adalah integrasi, interkoneksi. Kemudian continuous improvement, gitu ya. Nah, yang 3 ma'had itu apa? Yang nilai-nilai core values-nya. Terima kasih. Ketiga ma'had al-jamiah yang ada di 3 perguruan tinggi sebenarnya tidak semuanya mempunyai apa istilahnya jargon ya. Istilahnya jargon seperti Malang menggunakan istilah dengan pohon ilmu dengan menggunakan ulul albab, sebagaimana kalau di UIN integratif interkoneksi. Kalau di IAIN Tulungagung itu menyebutnya dengan kampus dakwah dan peradaban. Kalau di IAIN Kediri ini masih mencantangkan dengan istilah cahaya pengetahuan. Jadi yang nantinya core value ini akan mengiblat ke sana. Terima kasih. Yang berikutnya, Pak Repolis tadi mengatakan bahwa yang paling ideal ma'had itu adalah UIN Malang, gitu ya. Di sana hanya setahun loh ya, di ma'had hanya setahun. Apakah saudara telah mengerti atau mengetahui output dari UIN Malang dibandingkan dengan output santrinya dari yang lain, yang berkaitan dengan religiositas, kemudian kemampuan bahasa, dan tahsinul Quran? Silakan dijawab. Terima kasih. Kita melihat bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim itu banyak sekali alumni Ma'had Al-Jami'ah yang ketika wisuda itu mempunyai tingkat hafalan yang banyak dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali mahasantri Ma'had Al-Jami'ah kendati di jurusan fisika, non keagamaan itu ternyata hafidho. Jadi kalau dalam hal ini UIN Maulana Malik Ibrahim unggul. Termasuk juga dengan penguasaan bahasa. Ini kita melihat ketika terjadi event perlombaan Ma'hadul Jami'ah se-Indonesia itu dibanding kedua Ma'hadul Jami'ah UIN Tulungagung sama IAIN Kediri itu lebih banyak yang mendapatkan juara itu adalah UIN Maulana Malik Ibrahim. Apakah isu itu hasil ma'had atau dari waktu dia pesantren? Saya ragu itu. Ya, jadi yang saya dulu adalah waktiga begitu, jadi paham itu bahwa dari UIN Malang bukan sebenarnya di ma'hadnya, tapi waktu di pesantren itu memang sudah aktif bahasa Inggris. Jadi lanyahnya memang di ma'had. Oke. Yang terakhir adalah ini kan promosi. Kira-kira novelty atau hal yang inovasi yang perlu kita promosikan kedua dari hasil disertasi saudara apa? Sehingga kita bangga, oh ini tuh hasil disertasi Muhammad Nasihin. Wah, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, genealogi Ma'hadul Jami'ah. Saya kira belum ada yang meneliti terkait dengan genealogi semacam yang kami tulis ini, sehingga memunculkan beberapa poin dalam genealogi menggunakan pendekatan Michel Foucault. Yang kedua, ideologi pendidikan yang diterapkan di Ma'hadul Jami'ah, mungkin ini yang pertama perlu dikaji secara mendalam agar nantinya lebih mengena dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Saya kira kalau kita melihat sistem sebagaimana dalam variabel judul penelitian, sistem pendidikan ini karena memang banyak mengadopsi dari pesantren sehingga lebih normatif. Terima kasih, selamat kepada Saudara Mesin. Terima kasih kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Promovendus. Ujian telah selesai. Pada para penguji disampaikan banyak terima kasih. Sidang kami nyatakan skors. Ujian saya sidang diskors. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim uji mengadakan sidang. Promovendus dipersilakan kembali ke tempat semula. Ketua, Sekretaris, dan tim uji kembali memasuki ruang sidang. Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor kami nyatakan dilanjutkan kembali. Penyampaian yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban Promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 20 Juni tahun 2023 dan setelah mendengar jawaban Promovendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam sidang ujian terbuka, maka kami nyatakan Promovendus Muhammad Nasihin Al-Mu'iz nomor induk 18300016044 lahir di Blitar tanggal 10 April tahun 1984, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pada saudara diberikan gelar Doktor Studi Islam, konsentrasi pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Yogyakarta, saudara merupakan doktor ke-946. Yogyakarta, 26 Januari tahun 2024, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Hakam CMA. Penyerahan ijazah dilanjutkan dengan pemindahan ikat topi toga. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Sekretaris, para tim penguji beserta promotor, perkenankan saya mewakili dari tim promotor dengan Prof. Imam Mahali untuk menyampaikan beberapa perahan atau katakanlah closing statement ya dari forum ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz ini dengan beberapa harapan. Yang pertama, kita ingat bahwa kata ma'had itu untuk dasarnya dari ahada, yang dalam kamus bahasa Arab itu punya banyak arti. Di antaranya adalah mengetahui, menjaga, merawat, memelihara. Tapi ada juga makna yang lain, perjanjian, kesepakatan, fakta, dan komitmen. Jadi kalau disebut dengan ma'had, itu berarti tempat untuk menimba pengetahuan, tempat untuk menjaga, melindungi, merawat, memelihara pribadi, dan juga tempat untuk membuat komitmen perjanjian kesepakatan. Tentu saja di sini konteksnya adalah antara mahasiswa dengan Al-Jami'ah, kampus, di mana mereka itu tinggal di lembaga yang disebut dengan Ma'had Al-Jami'ah untuk dapat menambah wawasan pengetahuan sekaligus memelihara menjaga diri dengan akhlak yang mulia dan ibadah ketaatan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, ma'had ini memiliki keistimewaan yang beda dengan fakultas maupun lembaga-lembaga dan unit yang ada di kampus. Keistimewanya apa? Kajian keislaman. Dan itu dibuat perjanjian. Ya. Perjanjiannya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nasihin Al-Muiz, perjanjian sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah. Perjanjiannya untuk bisa menjadi syarat ujian komprehensif. Perjanjiannya untuk bisa menambah pengetahuan, mendukung kemampuan intelektual di fakultas. Dan perjanjiannya untuk mendapatkan tambahan penguasaan bahasa asing. Nah, ini konsep dasarnya Al-Ma'had Al-Jami'ah, meskipun belum semua UIN itu memiliki Ma'had Al-Jami'ah. Maka hasil penelitian ini saya harapkan ya, ini menjadi satu open-ended atau awal dari akhir penelitian disertasi saudara, agar bisa menjadikan pionir untuk mengembangkan model ma'had yang menjadi percontohan secara nasional. Sehingga nanti ke depannya itu ini menjadi kebijakan Kementerian Agama, yang mana ma'had itu adalah alternatif yang memadukan antara dunia pesantren dengan kampus. Nah, kemudian sehat atau katakanlah harapan saya yang kedua,
bahwa disertasi Anda ini termasuk original. Saya yakin dari pihak pasca sudah mengecek ya Turnitinnya itu. Nah, bukan disertasi artificial intelligence. Karena mahasiswa sekarang itu Pak, saya heran kok bagus-bagus ya makalahnya itu. Kalau tugas disuruh buat artikel itu bisa Sinta 3, Sinta 2, ada yang Scopus. Dari mana itu? Ternyata makalah artificial intelligence. Dan itu tidak terdeteksi oleh Turnitin. Kok bisa gitu? Saya heran ya. Bisa diakali makalahnya itu bebas dari apa itu Turnitin. Ya, ini saya ketahui sekali adalah disertasi original. Novelty yang dipertanyakan tadi benar-benar saya akui sebagai karya ilmiah yang bagus ya, dan ini bisa dikembangkan untuk perguruan tinggi kita di masa yang akan datang. Kemudian harapan saya yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih. Artinya dari disertasi ini Anda manfaatkan, realisasikan khususnya di lingkungan UIN Tulungagung ya. Ini tempat mengabdi yang mana Anda di sini sudah mendapatkan banyak dukungan dari pihak instansi UIN Tulungagung. Saya lihat tidak ada Pak Fatoni ya. Ya, Pak Fatoni sering berdampingan dengan saya di Surabaya waktu menguji. Tapi mungkin nanti titip salam saja Pak ya. Pak Fatoni. Pak Fatoni, oh putranya ya. Ya, alhamdulillah. Oh, nah. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu silaturahim di sini antara UIN Tulungagung, UIN Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel yang saya separuh sebenarnya, Pak. Separuh Sunan Kalijaga, separuh Sunan Ampel. Ya. Saya kira begitu saja harapan saya, tidak banyak, tapi mungkin nanti bisa direnungkan agar menjadikan prestasi akademik doktor ini bisa berlanjut ya, karena seperti saya katakan tadi open ended, awal dari akhir perjalanan akademik. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua menutup sidang ujian terbuka promosi doktor. Sebelum sidang ujian terbuka promosi doktor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ditutup, perlu kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, kami selaku pimpinan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan mendampingi Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz, SHI MPDI, dalam menempuh studi program S3 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta sampai ujian terbuka mempertahankan disertasi dalam mencapai gelar. Dengan selesainya studi Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz, SHI MPDI, kami menyerahkan kembali kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung tempat yang bersangkutan mengabdi dan mengembangkan keilmuannya. Selanjutnya, sidang ujian terbuka promosi doktor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta bagi Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz, SHI MPDI, kami nyatakan ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim uji meninggalkan ruang sidang guna memberi ucapan selamat dan jabat tangan kepada Dr. Muhammad Nasihin. Sebelum meninggalkan ruang sidang, kami persilakan kepada para penguji untuk foto bersama Bapak Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz. Alhamdulillah ini sudah kelihatan
aura doktornya ini udah kelihatan ya. Yang saya ucapkan selamat. Saya sampaikan selamat kepada Mas Nasihin. Saya ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Nasihin. Selamat pada saudara Muhammad Nasihin. Saya ucapkan selamat ya pada Promovendus. Selamat dan semoga ilmu yang saudara dapatkan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Selamat dan seperkenanlah saya juga menyampaikan selamat kepada Anda bahwa pada hari ini Promovendus telah memasuki mencapai gelar doktor. Silakan kepada anggota keluarga untuk bergabung foto bersama. Silakan kepada pimpinan lembaga untuk bergabung foto bersama. Silakan kepada keluarga dari ibu dan keluarga mertua, monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada para penguji dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasihin Al-Muiz.